akan ada struktur-struktur seperti auricula atau pina daun telinga kalian itu. Terus kemudian ada external auditory canal atau liang telinga bagian luar. Kemudian ada membran timpani juga, ya. Membran timpani. Nah, fungsi fisiologisnya ini dia yang seperti saya bilang tadi, dia mengumpulkan dan mengarahkan gelombang suara menuju membran timpani, ya. Jadi fungsinya dari telinga bagian luar ini ketika menangkap gelombang dia akan meneruskannya ke membran timpaninya. Nah, untuk liang telinga sendiri atau meatus acusticus itu dia fungsinya sebagai resonator, ya. Dia jadi ketika gelombang suara masuk dia akan meningkatkan intensitas suara sekitar 10 sampai 15 desibel. Yang kemudian akan diubah sesuai dengan rentang bicara manusia. Jadi prosesnya itu kalau di telinga luar itu gelombang suara datang, kemudian masuk ke liang telinga, kemudian menyebabkan getaran dari membran timpani, ya. Oke, telinga tengah. Telinga tengah itu terdiri dari yang pertama ada osikula. Osikula itu terdiri dari malleus, incus, stapes. Kemudian ada otot-otot tensor timpani dan stapedius. Kemudian ada tuba eustachius, ya. Nah, tuba eustachius ini yang sangat berfungsi dalam memproses atau menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring. Nah, kalau misalnya kalian naik gunung itu biasanya telinga terasa penuh. Secara fisiologis anatomi kita bisa menyamakan tekanan di dalam telinga dengan cara apa? Dengan cara membuka tuba eustachius ini, ya, sehingga tekanan di telinga tengah dan di nasofaring menjadi sama, seperti itu, ya. Nah, fungsinya apa telinga tengah ini? Telinga tengah ini fungsi utamanya adalah menguatkan getaran suara atau amplifikasi, ya. Nah, osikula itu sendiri dia masih telinga luar, ya, slide saya. Nah, ini udah telinga tengah, ya. Sudah kelihatan ya telinga tengah, ya? Sudah, Dok. Sudah, dokter. Sudah, dokter. Jadi, ya, nah, telinga tengah ini sendiri dia fungsinya secara fisiologis dia menguatkan getaran suara. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan juga mengenai tuba eustachius, fungsinya itu dia untuk menyamakan tekanan di bagian nasofaring dengan di bagian telinga tengah, ya. Kemudian prosesnya itu dia ketika menerima vibrasi dari membran timpani yang dari telinga luar tadi, ini pada akhirnya akan bentar, ini pen saya kelihatan nggak, ya? Tidak, dokter. Kelihatan ya di kalian, ya? Sudah, dokter. Kelihatan, dokter. Kelihatan, dokter. Nah, ya, jadi fungsinya itu dia untuk terutama jadi prosesnya itu dari telinga luar, kemudian vibrasi dari membran timpani itu kemudian diteruskan, kemudian akan menggerakkan osikula, ya. Osikula itu apa saja? Yang tadi tulang-tulang yang tadi berupa malleolus, incus sama stapes, kemudian akan menekan dari stapes oval atau oval window, ya, itu yang ada di gambar, ya. Kemudian akan menciptakan gelombang tekanan pada perilimfe koklea, seperti itu, ya. Jadi fungsi utama telinga tengah apa? Menguatkan getaran suara, mengirimkan getaran dari membran timpani ke oval window, ya. Nah, kemudian di telinga tengah ini juga dia ada fungsi yang berupa refleks akustik, ya. Jadi ketika ada suara keras, itu dia otot-otot stapedius itu dia akan mengurangi transmisi suara kerasnya untuk melindungi koklea, ya. Kemudian fungsi lainnya apa? Nah, fungsi lainnya itu yang tadi saya sudah sebutkan. Fungsi dari tuba eustachius, jadi menyamakan tekanan antara telinga tengah dengan atmosfer atau nasofaringnya. Oke, sekarang kita ke telinga dalam, ya.
Nah, telinga dalam ini dia strukturnya ada apa saja? Ada koklea, ada organ korti, ada yang tadi kita sebut oval window, terus kemudian ada round window ya, ada sel-sel rambut, ada nervus cochlearis atau nervus ke-8 ya. Fungsi fisiologisnya apa? Fungsi fisiologisnya itu dia mengubah getaran mekanis menjadi sinyal listrik atau transduksi mekanosensorik namanya. Kemudian dia akan memisahkan suara itu berdasarkan frekuensi melalui membran basilar ya. Ada yang namanya prinsip tonotopi nanti ya. Tonotopik ini ada yang dia frekuensi rendah, frekuensi tinggi. Nanti kalian cari tahu ya apa itu prinsip tonotopik. Kemudian fungsi lainnya lagi telinga dalam mengirimkan informasi suara ke korteks pendengaran ya. Itu proses akhirnya. Setelah diubah menjadi gelombang listrik kemudian dikirim ke korteks pendengaran. Nah, proses transduksi itu bagaimana terjadinya? Ketika terjadi itu di dalam organ korti setelah dia melewati telinga tengah, getaran dari membran timpani tadi, kemudian bagian dari osikal itu, stapes itu dia akan menggetarkan oval window, kemudian menimbulkan gelombang tekanan pada prelimfe ya. Nah, kemudian membran basilarnya ikut bergetar sesuai dengan frekuensinya sehingga menyebabkan pergetaran dari organ korti ini ya. Ini organ korti itu ya. Menimbulkan pergetaran di sana. Nah, organ korti ini bergerak atau bergetar sehingga dia menggetarkan juga sel-sel rambut yang disebut hair cell yang tadi ya. Kemudian akan menyebabkan kanal ion-ion itu yang di dalam organ korti itu buka sehingga menyebabkan proses masuknya ion-ion kalium ke dalam endolimfe sehingga terjadi depolarisasi atau pelepasan transmitter yang kemudian akan diteruskan jalurnya ke sistem saraf. Bagaimana mekanisme pendengaran itu? Mekanisme pendengaran sendiri itu dimulai dari pengumpulan suara ya. Yang tadi saya sudah jelaskan, pengumpulan suara, kemudian gelombang suara ditangkap oleh pina atau liang telinga atau daun telinga dan disalurkan di telinga luar. Dia melakukan getaran ke membran timpani. Setelah melakukan getaran ke membran timpani, diteruskan osikel ke oval window ya. Oval window kemudian akan menggerakkan organ korti. Setelah organ korti itu bergerak, itu akan menyebabkan gerakan pada sel-sel rambut atau sterosilia itu ya. Kemudian setelah sterosilia bergetar akan terjadi pembukaan ion kaliumnya. Ion kaliumnya itu yang akan menimbulkan depolarisasi ya. Nah, transduksi yang tadi mekanisme transduksi yang tadi sudah saya jelaskan juga. Transduksi itu secara definisi itu merupakan proses dari pendengaran ketika energi mekanik dari gelombang suara diubah menjadi sinyal listrik oleh sel rambut atau hair cells di dalam organ korti ya. Nah, proses ini merupakan salah satu bagian terakhir dari proses fisiologi pendengaran di telinga dalam ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini di gambar ini. Jadi ini gambar proses-proses dari ion channelnya ya. Jadi pergerakan dari ion-ionnya. Ketika kalium sudah masuk, nanti akan terjadi depolarisasi ya. Kemudian selanjutnya mekanisme transduksi itu ketika sudah menggerakkan stapes mendorong jendela oval, kemudian akan terjadi gerakan membran basilar juga ya. Gelombang ini akan menyebabkan organ korti ikut mengalami getaran. Nah, ini yang tadi saya jelaskan kepada kalian, prinsip tonotopi atau pengaturan frekuensi ya.
Jadi terdapat beberapa frekuensi suara yang berbeda yang pada akhirnya menggetarkan bagian membran basilar yang berbeda juga. Nah, kalau frekuensi tinggi itu dia menggetarkan bagian membran yang dekat dengan jendela oval atau pangkal dari koklea. Nah, kalau frekuensi suaranya berupa frekuensi rendah, dia menggetarkan bagian membran yang lebih puncak atau lebih jauh ya. Nah, ini proses selanjutnya dalam transduksi stimulasi sel rambut. Ya, inilah setelah terjadi getaran dari sterosilia inilah yang pada akhirnya akan menyebabkan pembukaan. Udah jajan mau. Pembukaan apa? Pembukaan channel ya. Pembukaan channel dari ion kalium sehingga ion kalium itu bisa masuk sehingga terjadi depolarisasi ya. Depolarisasi ini yang akan menyebabkan transduksi dari sinyal-sinyal gelombang suara menjadi gelombang listrik ya. Nah, kemudian setelah itu akan terjadi stimulasi pembentukan potensial aksi ya. Potensial aksi ini terjadi akibat setelah ion kaliumnya itu terbuka channelnya, kemudian terjadi depolarisasi sehingga terjadi pelepasan neurotransmitter ya. Setelah neurotransmitter dilepas, nah neurotransmitternya itu berupa apa? Biasanya glutamat ya dari sel rambut. Nah, kemudian neurotransmitter ini yang akan merangsang dendrit dari neuron sensorik saraf koklea atau saraf vestibulococlearis ya. Saraf vestibulococlearis ini apa? Saraf ke-8, saraf kranial ke-8 yang sudah saya jelaskan di neurofisiologi sebelumnya ya. Sudah dok. Kemudian akan menghasilkan potensial aksi yang merupakan sinyal listrik ya. Nah, setelah terjadi transduksi, setelah menjadi sinyal listrik, nah, saraf koklea ini dia akan menerima sinyal dari sel-sel rambut, kemudian mentransmisikan akson dari neuron ini menuju batang otak ya. Jadi dari nervus cranialis 8 atau vestibulococlearis itu dia sinyalnya bergerak dari koklea menuju ke batang otak. Nah, di batang otak itu dia akan ada namanya nukleus koklea, stasiun pemrosesan pertama. Nah, setelah melalui stasiun ini letaknya itu di perbatasan antara pons dan medula oblongata di batang otak ya. Jadi yang sudah pernah saya tampilkan juga di neurofisiologi sebelumnya. Kemudian nukleus ini dia akan memisahkan dan memproses informasi pendengaran berdasarkan waktu dan intensitasnya ya. Nah, jalur pendengaran ini sendiri akan bersifat bilateral. Informasi dari satu telinga itu akan menyebar ke dua sisi otak. Jadi tidak hanya ke satu sisi otak tapi ke dua sisi otak ya. Setelah melewati dari nukleus koklea ya. Kemudian setelah melewati nukleus koklea akan dilanjutkan ke superior olivary complex ya, yang lokasinya di pons. Nah, fungsi kuncinya itu apa? Ini dia stasiun pertama di mana informasi dari kedua telinga itu dikumpulkan, kemudian dilokalisasi ya suara itu. Nah, kemudian setelah dilokalisasi dibandingkan perbedaan waktu kedatangannya, perbedaan intensitasnya. Kemudian setelah melalui superior olivary complex diteruskan ke lemniscus lateral namanya ya. Nah, kemudian setelah melalui nukleus ini dia akan ditransmisi berupa bandel serat utama yang membawa sinyal dari SOC atau superior olivary complex ke pusat yang lebih tinggi ya. Jadi dia terus dialirkan dia melalui batang otak. Setelah melalui batang otak gelombang listrik yang tadi yang dari pendengaran kemudian akan diteruskan ke sistem saraf pusat yang lebih kompleks ya. Nah, kemudian setelah itu akan melalui inferior colliculus ya. Ini letaknya di mana? Di midbrain, otak tengah ya. Bersamaan dengan apa? Berdekatan dengan apa dia? Kalau otak tengah itu berdekatan dengan ada namanya hipotalamus di sana, pusat-pusat kelenjar ya, talamus ya.
Nah, jadi dia fungsinya itu sebagai pusat integrasi dan koordinasi pendengaran. Nah, pada inferior colliculus ini dia akan diproses frekuensi, durasi, dan intensitas suaranya, dan kemudian akan terlibat juga dalam proses refleks pendengaran. Ya. Kemudian setelah itu akan diteruskan lagi, lokasinya di talamus ke arah nukleus medial geniculate nucleus atau MGN ya. Nah, fungsi kuncinya apa? Nah, ini dia relay. Relay itu gerbang atau penyambung ya. Penyambung utama semua informasi pendengaran menuju korteks. Dia ini berupa, karena dia gerbang penyambung, jadi dia berupa filter dia dan integrator sebelum sinyal ini dikirim ke korteks auditori ya. Nah, setelah dari talamus ini, bagian medial geniculate nucleus kemudian diteruskan ke korteks auditori primer ya. Lokasinya di mana? Di lobus temporalis, khususnya gyrus temporal superior yang pernah saya tampilkan gambarnya itu ya. Itu namanya korteks auditori primer. Fungsi kuncinya apa? Nah, ini ketika gelombang listrik itu mulai memasuki cerebri atau sistem saraf pusat, kemudian kesadaran kita akan memproses suara itu ya, akan mempertahankan peta tonotopiknya. Nah, kemudian frekuensinya itu diproses dan digabungkan dengan kesadaran kita ya. Kemudian setelah dari korteks auditori primer disebarkan juga ke korteks auditori sekunder dan asosiasi. Lokasinya di mana? Ini lokasinya di sekitar dari korteks auditori primer tadi. Nah, area ini dia fungsinya untuk interpretasi dan pengenalan suara. Mereka nukleus ini kemudian mengubah sinyalnya itu menjadi suara yang spesifik berdasarkan kesadaran kita. Contohnya mengenali melodi, terus kemudian mengidentifikasi ucapan yang berkoordinasi dengan area Wernicke ya untuk pemahaman bahasa. Oke, kalau untuk fisiologi pendengaran, saya rasa cukup segitu yang perlu kalian tahu. Yang pertama, anatomi dari telinga luar, telinga tengah, telinga dalam, proses penjaluran suaranya, gelombang suaranya, dan proses transduksinya. Jadi nanti kemungkinan yang keluar ujian itu hanya sekitar situ saja. Untuk itu ada yang ditanyakan dulu? Wih, kok sebentar? Jelas deh ya? Sudah jelas semua ya? Ada yang ditanyakan, Di? Dari saya tidak tahu. Jelas ya? Sudah dokter. Ya, jadi nanti slide-nya segitu saja. Kemungkinan yang keluar ujian pun juga hanya daerah itu ya. Kalau lebih kompleks, gangguan-gangguan pendengaran dan lain sebagainya, kalian nanti bisa belajar lebih lanjut di blok special sense ya. Oke, kalau begitu saya tutup ya, saya akhiri ya untuk kuliah siang ini. Berarti saya sudah lunas Mas ya? Yang soalnya berarti cuma visual sama auditori aja ya dokter? Yang special sense yang maksudnya? Special sense, ya. Ya, visual sama auditori saja. Oh iya, sudah lunas berarti dokter kalau untuk lecture. Yang praktikumnya nih Kak, belum dokter? Hari apa yang biasa dokter? Yang praktikum itu sebenarnya sih sudah kemarin itu materinya tentang yang neurofisiologi yang sistem saraf pusat ya. Mungkin kemungkinan kita praktikum refleks saja nanti ya. Mungkin nanti hari Senin bisa dicari waktu ya Mas. Hari Senin jam berapa gitu kita ketemu sebentar aja 1 jam kita praktikum ya. Oke, siap dokter. Ya nanti kita atur lagi ya. Untuk kuliahnya kan sudah clear ya. Sudah dokter. Oke, ya saya akhiri kalau gitu ya. Dokter izin dokter. Ya, gimana? Untuk PPT-nya boleh dikirim ya dokter?
Ya, nanti saya kasih ke Mas ya. Baik, terima kasih dokter. Ya. Oke, terima kasih ya semuanya. Selamat siang. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Dokter. Terima kasih dokter.